Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Jeffrey atas Putra, kelas PBS B, nomor absen 14, NIM 203 830 211 22. Kali ini saya akan membahas 4 strategi untuk mengatur keuangan dan dengan baik menurut saya. Yang pertama, menabung. Menabung itu yang paling utama. Kalau tidak menabung bukan strategi keuangan kan. Sebab ini saya akan mengutamakan atau memprioritaskan yang pertama, menabung ini. Menabung itu ya paling wajib lah kebanyakan seseorang, maupun dari seorang pekerja kan, maupun pekerja kantoran, buruh, PNS, atau dan sebagainya. Itu semuanya menabung menurut saya sih. Kalau ya saya kasih contoh untuk keuangan dalam menabung ini. Contoh seperti PNS, gajinya 4 juta. 4 juta ditabung maupun di celengan maupun di rekening bank. Menurut saya yang saya rekomendasikan itu lebih baik di celengan, ya lebih menguntungkan dan akurat keuangan kita ketimbang atau bisa daripada menabung di bank, karena setiap bulannya kita membayar administrasi atau bisa dipotong oleh biaya administrasi oleh pihak bank. Karena itu keuangan kita itu yang hasil jerih kita atau hasil kerja kita itu akan dipotong, meskipun hanya 3.000, 10.000, 20.000. Meski seperti itu, 20.000 dan 1.000 itu sangat penting bagi kita, karena 1.000 itu masih ada nilainya, seperti membeli minuman yang harganya 500-an, atau jajan untuk PNS yang mempunyai anak TK dan maupun anak SD, atau bisa beli bahan-bahan penyedap untuk dapur, untuk masakan. Kalau di celengan itu lebih akurat. Karena apa? Ya celengan itu tidak ada yang bisa motong keuangan kita kecuali kita sendiri. Kalau celengan kalau penuh, kita biasanya merusak atau membelah celengan tersebut menjadi dua, atau dihancurkan celengannya tersebut. Menurutku sih lebih baik celengan saja ya. Karena apa? Ada kelebihan dan kekurangannya antara menabung di celengan dan menabung di bank. Celengan itu kelebihannya kita sendiri yang bisa memutuskan atau menentukan menabung berapapun, dan yang kita tabung itu tidak berkurang sedikit pun. Kalau di bank itu kelebihannya adalah yang pertama, ketika kita mendesak atau untuk kebutuhan kita sehari-hari atau keinginan, kita bisa mengambil uangnya di ATM, seperti itu, meningkatkan bank yang kita pakai. Dan kekurangannya antara celengan dan bank ini adalah, menurut saya kekurangannya adalah ya kita harus penuhi celengan tersebut. Menurut saya sih celengan harus full. Setelah full itu
Ya tidak enak lah, karena kita tidak bisa mengambil uang tersebut secara mendesak. Kalau kartu bank atau jasa ATM dan sebagainya itu kita bisa mengambilnya di outlet dan sebagainya. Kita bisa mengambilnya maupun di banknya maupun di ATM-nya dan sebagainya. Maupun zaman sekarang kita hanya melihat di handphone, di aplikasi di bank-bank tersebut. Yang kedua, memiliki budget pengeluaran. Budget ini menurut saya sih adalah catatan. Ketika kita membeli apapun, membeli bahan untuk kita makan, untuk biaya listrik atau tagihan iuran air, BPJS atau dan sebagainya, kita harus memiliki catatan tersebut. Kita malas sih dalam pengeluaran tersebut, tapi ya bagaimana lagi, menurut saya inilah pengeluaran itu lebih baik untuk dicatat. Karena apa? Kita tidak terasa uang kita itu akan habis. Jangan malas, kita harus semangat atau tidak putus asa dalam mencatat pengeluaran kita dan hitung-hitungan dalam segala untung dan rugi dalam membeli hal tersebut. Lebih baik kita ketika membeli apapun, kita membeli kebutuhan bukan keinginan. Yang ketiga, belanja dengan cermat. Nah, seperti yang kedua ini, yang ketiga ini sama saja, tapi belanja dengan cermat. Ketika kita di supermarket, di toko-toko besar dan sebagainya maupun di toko kecil, kita harus membeli kebutuhan bukan keinginan. Ketika kita menuruti sebuah keinginan, maka kita tidak bisa menabung dan catatan pengeluaran kita banyak sampai catatan kita itu habis dan membeli sampai full catatan pengeluaran kita dan membeli buku catatan pengeluaran lagi. Lebih baik kita belanja dengan cermat. Kalau di supermarket kita membeli kebutuhan untuk seminggu dan sebagainya. Tapi menurut saya sih seperti ini contohnya. Mutar balik sih. Contohnya kita di supermarket ada diskon, meskipun diskon itu besar dan menggiurkan, itu kita tahan selama itu bukan kebutuhan tapi sebuah keinginan itu di belakang, urusan di belakang. Tapi yang paling diprioritaskan adalah kebutuhan. Kalau keinginan seperti membeli pakaian dan sebagainya, itu menurut saya sih tidak bermanfaat. Manfaat sih, tapi buat apa sih membeli pakaian banyak-banyak gitu. Kita cukup menggunakan pakaian-pakaian lama, karena kita menghemat uang supaya kita bisa membuat masa depan yang cemerlang untuk keturunan kita atau anak dan cucu kita. Yang keempat, berinvestasi. Nah, kalau berbicara investasi ini beda dengan hal menabung. Kalau menabung itu nilainya tetap, nilai keuangannya tetap. Tapi menurut saya sih yang tadi, menabung itu ada dua, menabung di celengan atau di bank. Tapi maaf, saya belum disebutkan dalam yang pertama. Kalau menabung di bank itu sih ada bunganya, tapi menurut saya kita sebagai mahasiswa yang mempunyai
agama ketuhanan bahwasanya bunga itu bisa disebut riba dan riba itu haram. Sebab itu saya tidak mengatakan seperti itu yang pada awal tadi. Dalam yang pertama yang memprioritaskan menabung, beda. Ini sama saja dengan menabung di bank kalau investasi, tapi ini hasil bagi dua dan menurut saya sih bukan seperti bunga. Nah, seperti bagi hasil dan keuntungan tergantung. Dalam investasi ini ada investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek menurut saya minimal 1 tahun, 3 tahun. Kalau investasi jangka panjang ini minimal 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Lebih baik kalau investasi ini milih investasi reksadana maupun P2P atau P2P. Nah, kalau saya sih tidak tahu cara investasi mau kemana dan kemana. Nah, investasi ini sangat diprioritaskan kepada seluruh pekerja karena lebih baik investasi daripada menabung. Menurut saya sih untuk warga-warga seperti kita atau biasa ya seperti kita warga-warga seperti kita, orang sederhana dan sebagainya, lebih baik jangan berinvestasi. Lebih baik kita tabung untuk masa depan anak dan cucu kita. Nah, karena apa? Ini ada risikonya. Setiap apapun yang kita lakukan dalam aktivitas apapun, seperti bekerja di manapun itu, maupun di kantoran, kafe dan sebagainya, itu restoran, itu ada risikonya. Contoh saya akan kasih ke kafe lah. Ketika kita bekerja di kafe, kita harus cepat, tegas dan jujur. Ketika salah satu sifat tersebut hilang pada pekerja tersebut, maka lama-kelamaan pelanggan itu tidak akan membeli atau tidak ke kafe tersebut atau membeli minuman, tidak, karena akan merugikan pihak kafe tersebut dan akan lama-kelamaan akan dipecat. Nah, menurut saya seperti itulah, menurut saya sih. Tapi kalau bos-bos orang kaya raya seperti juragan dan sebagainya, lebih baik berinvestasi sih daripada menabung. Investasi ini keuntungannya ini sama saja hal menabung, tapi uang itu akan berjalan gitu daripada menabung. Tapi saya sendiri sih jangan berinvestasi, karena investasi ini kita harus pintar-pintar dalam berinvestasi dan atau jalannya investasi tersebut. Kita harus tahu mau kemanakan uang kita, diinvestasikannya kemana, ke perusahaan mana, dan kita harus tahu jelas dan pasti jalan sebuah investasi tersebut. Jika kita tidak tahu, maka yang terjadi di pikiran kita adalah apakah uang kita akan berjalan atau tidak, atau balas sebaliknya, di pikiran negatif kita uang kita akan dibawa kabur. Sebab itu kita harus memilih perusahaan atau seseorang yang jujur, yang bisa mengelola keuangan kita dalam kita berinvestasi kepada perusahaan atau seseorang itu tersebut. Nah, sekian menurut saya 4 strategi untuk mengatur keuangan dengan baik. Nah, semoga ini bermanfaat menurut saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.